Jadi sebagai seorang muslim, dia harus selalu menyikapi segala persoalan itu dengan sikap yang benar. Ya. Kita dalam Islam hanya mengenal dua hari raya, ya, raya Idul Fitri dan Idul Adha. Ini harus kita pahami. Yang kedua, bahwa hidup kita sebagai seorang muslim adalah mencari momentum-momentum yang tepat untuk meraih pahala yang sebanyak-banyaknya dan yang paling berkualitas. Ya, pahala amalan yang paling berkualitas. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan hidup dan mati untuk menguji kita siapa yang terbaik amalannya. Jadi seorang muslim akan selalu cerdas, ya, melihat momentum-momentum tertentu di mana di situ ada peluang meraih pahala yang terbaik. Dan syariat kita telah menetapkan bahwa ada waktu-waktu tertentu di mana di situ Allah Subhanahu wa taala menetapkan keutamaan sebuah amalan. Maka disitulah kita harus fokus menghabiskan waktu kita. Ya. Sebagaimana Allah menetapkan tempat-tempat tertentu untuk kemudian kita memaksimalkan ibadah di situ. Ya. Karena dalam sebuah hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "If'alul khaira dahrakum." Ya. Lakukanlah kebaikan-kebaikan itu sepanjang masa kalian. Wa ta'arradu li nafahati rahmatillah, dan carilah terus hembusan-hembusan rahmat dan kasih Allah Subhanahu wa taala. Fa inna lillahi nafahatin yusibu biha man yasha'u min ibadihi. Karena Allah memiliki hembusan rahmatnya, sehingga sepanjang tahun, sepanjang usia kita itu akan selalu ada hembusan-hembusan rahmat dan kasihnya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Artinya, sikap kita terhadap sesuatu yang tidak ada dasarnya, ya, maka kita anggap bahwa itu sesuatu yang berjalan, ya, sebagaimana kebiasaan manusia, maka kita jangan ikut-ikutan, ya, jangan terbawa arus. Ya, orang yang tidak jelas prinsipnya itu ketika orang semua ke kanan dia ke kanan, orang semua ke kiri dia ke kiri. Tapi kita sebagai seorang muslim harus ada prinsipnya. Ya, kata orang Bugis Makassar ada todopulinya. Ya, todopuli artinya bahwa kalau prinsip saya ini benar, ini yang saya tegakkan, ini yang saya pilih. Kalau ada yang salah, biarkan saja orang semua melakukannya. Yang penting bukan saya. Ya. Adapun hal-hal yang biasa, yang lumrah, maka kita lihat bahwa ukuran syariat kita itu sangat jelas. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyin. Kata Nabi, yang halal itu jelas, ya, dan yang haram juga jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihat. Dan di antara keduanya, antara yang halal dan yang haram ini ada persoalan-persoalan yang syubhat. Yang kadang-kadang kita berpikir sebagai seorang muslim yang insya Allah sudah mulai belajar untuk taat, kita akan bertanya-tanya kadang-kadang, ini sebenarnya boleh atau tidak? Ternyata sebagian mengatakan tidak boleh, sebagian mengatakan boleh. Padahal ini persoalan yang asalnya sebenarnya lumrah, yang dilakukan sebagai tradisi, kebiasaan masyarakat. Ketika ada dua pandangan, yang mana salah satunya mengatakan bahwa ini tidak boleh, yang satunya mengatakan boleh, maka jalan yang terbaik adalah menjaga diri kita darinya. Kita tidak akan rugi. Tentunya kalau kita misalnya menjaga diri, mengatakan ini tidak jelas, ini syubhat, mending saya jaga diri saya. Kalau seandainya itu benar, ya, maka saya tidak berdosa, kan itu bukan sesuatu yang wajib, bukan juga sesuatu yang sunnah, ya, sesuatu yang boleh, ya. Kalaupun seandainya itu salah, alhamdulillah saya telah menjaga diri saya. Ya, jadi seharusnya seperti itu. Bukan berarti kita tidak boleh melakukan hal-hal yang mubah. Alhamdulillah kita juga melakukan hal-hal yang mubah. Kita juga berkumpul-kumpul, kita berbahagia bersama, apalagi jika kebahagiaan itu didasari dengan niat yang lain yang kadang-kadang orang tidak tahu, ya, tidak cerdas menghadirkan niat itu. Kita berkumpul-kumpul dengan keluarga itu jangan hanya mau berbahagia saja dengan kebersamaan itu, ya, tetapi niatkan dalam hati bahwa di sini ada silaturahim, ya, ada kebersamaan, ada kebahagiaan yang kita jaga bersama untuk mengeratkan ukhuwah. Tentu berbeda dengan yang sekedar datang untuk bahagia makan-makan saja. Ya, jadi niat itu penting sekali untuk kita olah dalam setiap perbuatan kita agar, ya, sesuatu yang asalnya mubah boleh bisa berubah menjadi sesuatu yang sifatnya ibadah. Karena Nabi mengatakan, innamal a'malu binniyat. Sungguhnya amalan-amalan itu tergantung niat yang mendasarinya. Wallahu ta'ala.